Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sahla Maftuha Hamada dengan NIM 2141104040484 dari kelas 4 TBIC. Pada kesempatan kali ini, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho. Kali ini saya akan membahas tentang ushul fikih yang terdiri dari definisi ushul fikih, objek kajian ushul fikih, ruang lingkup kajian ushul fikih, tujuan mempelajari ilmu ushul fikih, perbedaan ushul fikih dan fikih, lalu ada bahasa dan istilah dalam ushul fikih, serta yang terakhir yaitu contoh kegunaan memahami ushul fikih dalam kehidupan. Untuk yang pertama yaitu definisi dari ushul fikih. Ushul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul yang berarti pokok, dasar, pondasi, serta kata fikih secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu. Kemudian mendapat tambahan ya nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. Sebagai nama dari suatu bidang ilmu dalam khazanah studi keislaman, para ulama mengungkapkan definisi ilmu ushul fikih dalam berbagai redaksi. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ushul fikih adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syara suatu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Lalu ada objek kajian ushul fikih. Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, terutama berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli atau para ulama ahli ilmu ushul fikih, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian atau maudhu dari ilmu ushul fikih secara global. Di antaranya yaitu yang pertama, sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang keempat, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat hukum, yakni mujtahid, dengan berbagai permasalahannya. Lalu ada ruang lingkup kajian ushul fikih. Menurut Al-Ghalali dalam kitab Al-Mustashfa, ruang lingkup kajian ushul fikih yaitu yang pertama, hukum-hukum syara. Karena hukum syara adalah thamarah atau hasil yang dicari oleh ushul fikih. Yang kedua, dalil-dalil hukum syara seperti Alkitab, Sunnah, dan Ijma'. Karena semuanya ini adalah musmir atau pohon. Yang ketiga yaitu sisi penunjukan dalil-dalil atau wujuh dalalah al-adillah, karena ushul fikih ini merupakan thariq al-itsmar atau proses produksi. Penunjukan dalil-dalil ini itu ada 4, yaitu dalalah bil mantuk atau tersurat, dalalah bil mafhum atau tersirat, dalalah bil darurat atau secara pasti, dan dalalah bil makna al-ma'kul, yaitu makna yang rasional. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari ilmu ushul fikih. Menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan mempelajari ilmu ushul fikih adalah untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah dan teori-teori ushul fikih terhadap dalil-dalil yang spesifik untuk menghasilkan hukum syara yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Berdasarkan kaidah-kaidah ushul fikih dan pembahasannya, maka nas-nas syara akan dapat dipahami dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat diketahui.
serta sesuatu yang dapat menghilangkan ketidakjelasan lafaz yang samar. Di samping itu, diketahui pula dalil-dalil yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Lalu perbedaan usul fikih dan fikih. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil syara yang terperinci atau tafsili. Sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang dijadikan sarana untuk menemukan hukum-hukum syara mengenai suatu perbuatan dari dalil-dalilnya yang spesifik. Dengan demikian, maka dapat diketahui perbedaan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Ilmu fikih berbicara tentang hukum dari aspek perbuatan, sedangkan ilmu usul fikih itu berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum. Dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan, apa hukum suatu perbuatan? Sedangkan usul fikih akan menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana cara menemukan atau proses penemuan hukum yang digunakan. Dari pemaparan yang di atas, itu dapat disimpulkan bahwa usul fikih adalah cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang membahas tentang metodologi, prinsip-prinsip, dan dasar-dasar penarikan hukum atau pengambilan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah. Melalui usul fikih, para ulama Islam berusaha untuk memahami dan menetapkan proses penarikan hukum dari Al-Quran, hadis, ijma atau konsensus ulama atau ketetapan dari ulama, dan qiyas atau analogi hukum. Itu bisa dikatakan juga sebagai persamaan hukum. Dan secara harfiah, usul fikih berarti prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum. Bahasa dan istilah dalam usul fikih itu ada banyak. Yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, ushul. Kata ushul dalam bahasa Arab berarti asas atau prinsip. Dalam usul fikih, usul merujuk pada prinsip-prinsip dan metode-metode apa saja yang akan digunakan dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Lalu ada fiqh atau fikih, merujuk pada pemahaman dan aplikasi hukum Islam. Dalam usul fikih, fikih menjadi sumber utama yang dikaji untuk menetapkan hukum-hukum tersebut. Jadi fikih adalah sumber utama yang dikaji dalam menetapkan suatu hukum. Lalu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber hukum tertinggi. Usul fikih membahas metodologi untuk menarik hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu nas-nas Al-Quran. Hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan atau takrir Rasulullah Muhammad SAW. Usul fikih mempelajari kaidah-kaidah dan metode penarikan hukum ini dari hadis. Lalu ada ijma. Ijma merupakan konsensus ulama, yaitu merujuk pada konsensus ulama dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit atau tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Usul fikih membahas tentang keabsahan dan otoritas ijma dalam menetapkan hukum, yaitu ijma itu adalah ketetapan para ulama, yakni ulama saling berkumpul untuk menentukan dan menetapkan suatu hukum Islam yang baru atau yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Lalu ada qiyas.
Kias adalah metode analogi yang digunakan untuk menarik hukum dari suatu yang serupa dengan hukum yang telah ada. Usul fikih membahas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses kias, yaitu proses menyamakan hukum Islam dengan hukum yang telah ada, itu dinamakan sebagai kias. Lalu ada contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menetapkan hukum dalam kasus kontemporer. Memahami usul fikih memungkinkan seseorang untuk menetapkan hukum Islam dalam konteks kehidupan kontemporer. Ketika dihadapkan pada situasi yang tidak ada hukum yang jelas di dalam sumber-sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan hadis, usul fikih memberikan metode untuk menemukan solusi melalui kias atau ijma. Contohnya, yaitu memahami usul fikih memungkinkan seorang muslim untuk menentukan kehalalan atau keharaman suatu produk-produk seperti keuangan modern, yaitu asuransi, investasi saham, atau cryptocurrency yang tidak ditemukan dalam teks-teks klasik. Seperti itu. Lalu membaca dan memahami naskah klasik. Usul fikih membantu dalam memahami naskah-naskah klasik yang membahas masalah-masalah hukum Islam dengan mempelajari metode penarikan hukum dan terminologi yang digunakan dalam usul fikih. Seseorang dapat lebih mudah memahami teks-teks klasik dan menerapkannya dalam konteks modern. Contohnya, misalnya seorang mahasiswa yang ingin mempelajari ilmu fikih dapat menggunakan pengetahuan usul fikih untuk membaca dan memahami karya-karya klasik seperti Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik atau Al-Um yaitu oleh Imam Syafi'i, dan juga seperti kitab hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dapat menggunakan metode ini ya. Lalu yang ketiga yaitu menghindari kesalahan penafsiran. Memahami usul fikih dapat membantu seseorang untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip penarikan hukum atau pengambilan hukum yang ditemukan dalam usul fikih, seseorang dapat menerapkan metodologi yang benar dan menghindari penafsiran yang salah. Contohnya, seorang ahli fikih yang memahami usul fikih akan dapat menghindari kesalahan dalam menafsirkan hukum-hukum Islam terkait masalah kontroversial seperti pernikahan, warisan, atau hukum pidana, yaitu dengan menggunakan ijtihad. Lalu ada pemahaman usul fikih memberikan kerangka kerja dan metode untuk menetapkan hukum Islam dalam berbagai situasi dan memahami prinsip-prinsip yang mendasari penarikan hukum tersebut. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum Islam yang kompleks dan relevan dalam konteks modern. Baik, saya akan mencontohkan yang lebih mudah lagi. Misalnya seperti yang saat ini terjadi, itu banyak dari kita yang menggunakan aplikasi online untuk memesan pakaian atau memesan barang yang kita inginkan, seperti di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama melakukan ijtihad bersama untuk menentukan apa sih hukumnya untuk kita yang membelanjakan pada online store seperti itu. Nah, sebenarnya hukumnya itu boleh saja asalkan dari pihak pembeli maupun penjual itu sama-sama setuju jual beli tersebut terlaksana, seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.